Coba deh bayangin setiap klik, setiap transaksi belanja, setiap interaksi yang Anda lakukan di dunia digital, semua itu adalah data. Dan bagi sebuah organisasi, data itu adalah harta karun mereka yang paling berharga. Nah, ada satu peran kunci yang jadi penjaga gerbang dari harta karun ini. Administrator basis data atau yang biasa kita sebut DBA. Jadi, apa sih yang sebenarnya dikerjakan seorang DBA? Apa mereka cuma duduk di depan layar yang isinya kode-kode rumit? Oh, tentu tidak. Jawabannya jauh lebih seru dari itu. Anggap aja mereka itu gabungan dari 3 profesi penting. Seorang arsitek digital, polisi lalu lintas data, sekaligus penjaga keamanan informasi. Analogi ini benar-benar pas. Sebagai arsitek, mereka yang merancang dan membangun kerangka digital yang kuat. Sebagai polisi lalu lintas, mereka memastikan aliran informasi berjalan mulus tanpa ada tabrakan. Dan sebagai penjaga keamanan, mereka membangun benteng digital buat melindungi aset paling krusial perusahaan. Yuk kita mulai dari peran yang pertama, sang arsitek. Semuanya berawal dari sini, di fase arsitektur. Sama persis kayak membangun gedung. Pilihan pertama dan paling fundamental yang dibuat seorang DBA adalah fondasinya, yaitu arsitektur basis data itu sendiri. Keputusan di awal ini bakal menentukan segalanya ke depan. Konsep utamanya di sini adalah clustering. Gampangnya, ini tuh kerja timnya para komputer. Daripada kita mengandalkan satu server super besar yang mahal banget, kita pakai beberapa sistem yang lebih kecil tapi mereka kerja bareng. Hasilnya, kalau satu sistem ada masalah, yang lain siap mengambil alih. Gak ada drama. Dan kalau beban kerjanya makin berat, kita tinggal tambah pemain baru ke dalam tim. Nah, dalam clustering ini ada 2 filosofi utama. Ada yang namanya shared disk. Ini ibarat semua koki di dapur pakai satu kulkas raksasa yang sama. Cocok banget kalau semua orang butuh akses ke bahan yang sama. Di sisi lain, ada shared nothing, di mana setiap koki punya kulkasnya masing-masing. Jelas, ini jauh lebih cepat dan efisien kalau tiap koki lagi sibuk masak menu yang beda-beda. Memilih di antara keduanya adalah salah satu keputusan strategis pertama seorang DBA. Oke, setelah fondasinya kuat, sang arsitek mulai membuat cetak birunya. Ini semua tentang gimana data bakal diorganisir di dalam basis data. Karena tanpa struktur yang jelas, data itu cuma bakal jadi tumpukan sampah digital yang berantakan dan gak berguna. Strukturnya ini logis banget kok. Coba bayangin, basis data itu kayak sebuah gedung arsip. Nah, di dalamnya ada yang namanya table space. Anggap aja itu lantai-lantai di gedung tadi. Terus, di setiap lantai ada table yang merupakan lemari-lemari arsip spesifik dengan baris dan kolom tempat semua informasinya disimpan. Beginilah cara DBA menjaga semuanya tetap rapi dan teratur. Yang menyarit, setiap gedung arsip atau basis data ini biasanya udah punya beberapa lantai standar dari sananya. Ada SISC Space yang intinya adalah kantor administrasi yang nyimpan peta seluruh gedung. Lalu ada User Space One, ini lantai utama buat semua data yang kita masukkan. Dan jangan lupa, ada Team Space One, ini semacam area kerja sementara. Kayak meja besar buat nyortir dokumen sebelum dimasukin ke lemari arsip permanen. Oke, sekarang kita ganti topi. Dari arsitek, kita beralih ke peran kedua, DBA sebagai polisi lalu lintas. Kenapa? Karena basis data yang dirancang paling canggih sekalipun bisa jadi kacau balau kalau banyak banget pengguna yang coba akses dan ubah data di waktu yang bersamaan. Disinilah manajemen lalu lintas data jadi super penting. Biar gampang kebayang masalahnya, yuk kita pakai skenario yang bikin deg-degan. Rebutan satu kursi terakhir di pesawat. 2 orang, di 2 tempat berbeda, coba pesen kursi yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Apa yang kira-kira bisa salah? Oh banyak. Nah ini dia visualisasi kekacauannya. Di waktu T1, aplikasi A ngecek dan lihat kursi 7C masih kosong. Hampir di saat yang sama, di T2, aplikasi B juga ngecek dan lihat kursi 7C kosong. Keduanya mikir, aman. Lalu di T3, aplikasi A berhasil pesan kursi itu buat John. Tapi masalahnya di sini, di T4, aplikasi B yang datanya masih bilang kursi itu kosong, berhasil juga pesan kursi yang sama buat Mary. Apa yang terjadi? Pesanan John ketimpa dan hilang begitu saja. Selamat John gagal terbang. Jadi, gimana caranya seorang DBA mencegah mimpi buruk kayak tadi? Jawabannya adalah dengan menerapkan tingkat isolasi. Anggap aja ini adalah seperangkat aturan lalu lintas untuk transaksi data. Aturan ini mencegah masalah-masalah aneh kayak pembacaan kotor, di mana Anda lihat data yang sebenarnya belum final, atau pembacaan hantu, di mana data tiba-tiba muncul atau hilang pas Anda lagi baca. Tujuannya cuma satu,
memastikan semua orang bekerja dengan informasi yang akurat dan konsisten. Sekarang kita masuk ke peran ketiga, dan ini mungkin yang paling kritis. DBA sebagai penjaga keamanan. Data itu adalah emas digital, dan DBA lah yang bertugas membangun dan menjaga berangkas super aman yang melindunginya. Keamanan basis data itu berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama, autentikasi. Ini intinya adalah pertanyaan, Anda ini siapa? Prosesnya ya verifikasi identitas, kayak kita nunjukin KTP. Pilar kedua adalah otorisasi, yaitu pertanyaan, oke, Anda sudah di dalam, sekarang apa yang boleh Anda lakukan? Setelah identitas kita terverifikasi, otorisasi inilah yang menentukan pintu mana aja yang boleh kita buka. Dan DBA memberikan izin ini secara berlapis. Di tingkat paling atas ada wewenang, ini kayak kunci masternya seluruh sistem. Di bawahnya ada peran, yang bisa diibaratkan satu set kunci untuk pekerjaan tertentu. Misalnya, peran developer punya kunci untuk akses data-data pengembangan. Dan di tingkat paling dasar, ada hak istimewa. Ini ibaratnya satu kunci untuk satu tindakan spesifik aja, misalnya izin untuk hanya membaca data dari satu tabel tertentu. Dan tingkat kontrolnya ini bisa detail banget loh. Seorang DBA bukan cuma bisa ngatur tabel mana yang bisa Anda lihat, tapi juga kolom mana, bahkan sampai baris mana di dalam tabel itu. Ini kayak Anda dikasih akses ke satu lemari arsip, tapi Anda cuma boleh lihat folder kuning, dan di dalam folder itu, Anda cuma boleh baca paragraf ketiga. Seketat itu. Nah, ini dia bagian yang sering orang lupakan. Pekerjaan seorang DBA itu nggak pernah benar-benar selesai. Ini bukan proyek yang ada tanggal akhirnya, tapi sebuah peran pengawasan yang terus-menerus, sebuah siklus tanpa henti untuk menjaga, memantau, dan menyempurnakan sistem. Di dunia DBA ada dua cara kerja. Ada yang reaktif, ini kayak petugas pemadam kebakaran, selalu siaga buat memadamkan masalah yang muncul. Itu penting, tapi juga melelahkan banget. Nah, DBA yang hebat itu adalah mereka yang proaktif. Mereka lebih kayak perencana kota yang membangun sistem sedemikian rupa sehingga kebakaran itu sendiri jarang banget terjadi. Dan daftar tugas proaktif ini gak ada habisnya. Mereka terus-menerus memantau kinerja sistem, kayak dokter yang memantau detak jantung pasien. Mereka merencanakan skenario terburuk dengan strategi backup dan recovery. Mereka memastikan integritas data tetap terjaga, dan mereka juga yang harus pusing mengelola upgrade software yang kompleks. Ini pekerjaan yang menuntut kewaspadaan tanpa henti. Saya mau menutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan dari Charles Babbage. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari peran seorang DBA. Tugas mereka adalah memastikan bahwa data itu bukan cuma ada, tapi juga tersedia, bisa diandalkan, dan bisa dipercaya. Karena di dunia digital ini, keputusan yang didasarkan pada data yang buruk bisa jadi sama berbahayanya dengan tidak punya data sama sekali. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan kita selalu punya data yang kita butuhkan.